Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Delvi Ariandi, Agung Wahyu Satria, Muhammad Nur Fauzi, Risma Nova Octavia, Ataya Dea Safira akan menjelaskan materi tentang sistem penunjang keputusan dengan metode elektrik. Jadi, menurut Janko dan Berneider, elektrik merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikria berdasarkan pada konsep outranking dengan menggunakan perbandingan berpasangan dari alternatif-alternatif berdasarkan setiap kriteria yang sesuai. Metode ini biasa digunakan pada kondisi di mana alternatif yang kurang sesuai dengan kriteria dieliminasi dan alternatif yang sesuai dapat dihasilkan. Dengan kata lain, digunakan untuk kasus-kasus dengan banyak alternatif namun hanya sedikit kriteria yang dilibatkan. Langkah-langkah metode elektrik. Langkah pertama yaitu normalisasi metrik keputusan dengan rumus Rij sama dengan Xij per akar sigma Xij kuadrat, sehingga didapat matriks R. Hasil normalisasi yaitu R.1, R.2, dan seterusnya. R adalah matriks yang telah dinormalisasi di mana M menyatakan alternatif, N menyatakan kriteria, dan Rij adalah normalisasi pengukuran pilihan dari alternatif ke I dalam hubungannya dengan kriteria ke J. Langkah kedua adalah pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi dengan rumus V sama dengan R kali W atau normalisasi dikali bobot. Langkah ketiga adalah menentukan himpunan concordance dan discordance pada indeks. Untuk setiap pasang dari alternatif K dan L merupakan kumpulan dari J kriteria dibagi menjadi dua himpunan bagian, yaitu concordance dan discordance. Berikut rumusnya adalah CKL sama dengan J, Y LG lebih dari Y LG tutup kurung. Untuk J sama dengan 1, 2, 3 seterusnya. Sebaliknya, discordance merupakan DKL buka kurung J, Y KJ kurang dari Y LJ tutup kurung atau J sama dengan 1, 2, 3 seterusnya. Langkah keempat adalah menghitung matriks concordance dan discordance. Untuk menentukan nilai-nilai dari elemen pada matriks concordance adalah dengan menjumlahkan bobot-bobot yang termasuk pada himpunan concordance secara matematis sebagai berikut. C KL sama dengan sigma J CW WJ, sehingga menghasilkan seperti ini. Langkah kelima, menghitung matriks dominan, concordance, dan discordance. Langkah keenam, menentukan agregat dominance metrik. Matriks E sebagai agregat dominance metrik adalah metrik yang setiap elemennya merupakan perkalian antara matriks V dengan elemen G yang bersesuaian sesuai metrik dapat dinyatakan sebagai berikut. E KL sama dengan FKL X G KL. Langkah ketujuh, eliminasi alternatif less favorable. Memberikan urutan pilihan dari setiap alternatif, yaitu bila EKL sama dengan 1, alternatif AK merupakan alternatif yang lebih baik daripada AL. Dapat dieliminasi dengan demikian, alternatif tersebut adalah alternatif yang mendominasi alternatif lainnya. Penyelesaian kasus dengan metode elektrik. Contohnya, dengan 4 alternatif yang ditawarkan oleh provider Telkomsel Indosat XL3 dengan kriteria jaringan sama dengan C1, harga kartu seluler sama dengan C2, paket nelpon sama dengan C3, paket SMS sama dengan C4, paket internet sama dengan C5. Dengan bobot 1, 2, 3, 4, 5 yaitu 5, 2, 4, 2, 5. Dengan kriteria Telkomsel 5, 3, 3, 2, Indosat 4, 4, 3, 4, 4, XL 4, 4, 3, 3, 4, Tri 2, 4, 3, 3, 4. Langkah pertama, normalisasi metrik keputusan. Setelah dimasuki rumus, maka ini yang dihasilkan.
Langkah kedua, pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi dengan bobot sama dengan 5, 2, 4, 2, 5. Setelah dimasukkan dengan rumus, maka ini yang dihasilkan. Langkah ketiga, menentukan himpunan concordance dan discordance pada indeks. Setelah dimasukkan rumus, maka ini yang dihasilkan antara concordance dan discordance. Langkah keempat, menghitung matriks concordance dan discordance. Dengan rumus C, KL sigma J, C, W, J, maka menghasilkan ini. Lalu yang kedua, menghitung matriks discordance. Dengan memasukkan rumus, maka dari perhitungan itu, maka yang dihasilkan adalah ini. Langkah kelima, menghitung matriks dominan, concordance, dan discordance. Langkah keenam, menentukan aggregate dominance metric. Setelah dimasukkan rumus, maka metrik aggregate dominance yang dihasilkan adalah seperti yang digambar ini. Langkah ketujuh, eliminasi alternatif less favorable. Matriks E memberikan urutan pilihan dari setiap alternatif, yaitu bila E, KL sama dengan 1, maka alternatif A merupakan alternatif yang lebih baik daripada AL. Sehingga baris dalam matriks E yang memiliki jumlah EKL sama dengan 1 paling sedikit dapat dieliminasi. Dengan demikian, baris pertama, kedua, keempat dapat dieliminasi dan tersisa baris ketiga dengan nilai E32 sama dengan 1, menunjukkan bahwa alternatif ketiga lebih baik dari lainnya. Sehingga pengambil keputusan metode elektre akan mengambil alternatif ketiga.